Di Jawa Tengah, berdiri banyak pesantren tua yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Beberapa di antaranya bahkan termasuk yang paling awal di Asia Tenggara, menunjukkan betapa panjangnya tradisi pendidikan Islam di wilayah ini. Berikut 9 pesantren tua yang menjadi bagian penting dari sejarah pendidikan Islam di Nusantara. 9. Pondok Pesantren Andur Kersan, Kendal, 1884. Pondok Pesantren Andur Kersan berlokasi di Tegorejo, Pegandon, Kabupaten Kendal. Pesantren ini didirikan pada tahun 1884 oleh Kiai Haji Ahmad Nur dan kini diakui sebagai pesantren tertua di Kabupaten Kendal. Saat ini pesantren diasuh oleh generasi keempat dari pendiri, Kiai Haji Izzuddin Abdussalam, yang menjaga tradisi keilmuan pesantren dengan jumlah santri mencapai ratusan orang. Salah satu ciri khas uniknya adalah pelestarian arsitektur asrama rumah panggung dari kayu jati tua yang syarat nilai sejarah. Pesantren ini dijuluki sebagai ibu dari pesantren-pesantren di Kendal karena banyaknya alumni yang mendirikan pesantren baru di wilayah sekitarnya seperti di Kemuh dan Sukorejo. 8. Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin, Balekambang, Jepara, 1884. Pesantren Raudhatul Mubtadiin berlokasi di Desa Balekambang, Kemiring Lor, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Pesantren ini didirikan pada tahun 1884 oleh Kiai Haji Hasbullah, seorang ulama harismatik yang mengubah daerah Abangan menjadi pusat santri. Saat ini, pesantren berkembang pesat di bawah asuhan Kiai Haji Ma'mun Abdullah, generasi ketiga yang melakukan modernisasi besar-besaran dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, MI, hingga Politeknik, Polibang, dan Ma'had Ali. Pesantren ini menampung ribuan santri dalam sistem asrama penuh yang memadukan kurikulum salaf dengan pendidikan modern dan vokasi. Salah satu alumni terkemuka dari pesantren ini adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang pernah menimba ilmu di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Haziq Bahdullah. 7. Pondok Pesantren Giri Kusumo, Meranggen, Demak, 1868. Pondok Pesantren Giri Kusumo berlokasi di Dukuh Giri Kusumo, Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Pesantren ini didirikan pada tahun 1868 Masehi, 1288 Hijriyah oleh Syekh Muhammad Hadi bin Thohir. Jumlah santri yang terdaftar dalam sistem pendidikannya tercatat lebih dari 700 orang. Pengasuh saat ini adalah generasi keempat Kiai Haji Munis Muhammad Zuhri yang berperan utama sebagai mursyid tarekat. Identitas inti pesantren ini adalah sebagai pusat pendidikan tasawuf dan thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Salah satu tokoh yang lahir dari pesantren ini adalah putra pendiri, Kiai Mansur Popongan, yang juga menjadi seorang mursyid. 6. Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber, Wonosobo, 1832. Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah berlokasi di Jalan Raya Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Pesantren ini didirikan sekitar tahun 1832 oleh Kiai Muntaha bin Nida Muhammad. Jumlah santri mukim di pesantren pusat sekitar 2.000 santri, dengan mayoritas adalah santri putri calon hafizah. Pesantren ini kini dikelola oleh Dewan Pengasuh dengan otoritas spiritual dipegang oleh Kiai Haji Khairullah Al-Mujtaba. Pesantren ini mencapai puncak keemasan dan modernisasi di bawah Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz. Beliau dikenal sebagai pelopor integrasi tahfidzul Quran dengan sains modern yang diwujudkan dalam pendirian Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ). Tokoh alumni yang menjadi representasi visi ini adalah Kiai Haji Muhatab Hamzah MM, Rektor UNSIQ, Kiai Haji Mufid Mas'ud, pendiri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. 5. Pondok Pesantren Wati Jonggol, Magelang, 1830. Pondok Pesantren Watu Jonggol berlokasi di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Pesantren ini didirikan pada tahun 1830
oleh Kiai Abdul Rauf bin Hasan Tuka. Jumlah santri mukim di pesantren Induk Darussalam saat ini kurang lebih 900 santri. Pengasuh saat ini adalah cucu pendiri Kiai Haji Agus Ali Qoisor yang melanjutkan kepemimpinan dari ayahnya, Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Beberapa tokoh besar yang lahir dari pesantren ini adalah Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Abuya Muhammad Dimyati Banten, Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, Gusmik Ploso, Kiai Haji Haudari Tegalrejo, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, dan Kiai Haji Maksum Lasem. 4. Pondok Pesantren MIS Ma'hadul Ilmi Asy'ari Sarang Rembang 1810. Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari MIS berada di Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pesantren ini dirintis pada tahun 1810 oleh Kiai Haji Ghazali dan diyakini sebagai pondok pesantren pertama dan tertua di Kecamatan Sarang. Sebagai salah satu pesantren salaf murni terbesar di klaster Sarang, pesantren ini menampung ribuan santri yang datang dari berbagai daerah. Pengasuh saat ini adalah Kiai Haji Muhammad Rogib Mabrur. Pesantren ini merupakan cikal bakal genealogis dari pesantren besar Sarang dan merupakan tempat salah satu pendiri NU, Kiai Haji Bisri Syamsuri, menimba ilmu. 3. Pondok Pesantren Jamsaran Solo 1750. Pondok Pesantren Jamsaran terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di Jawa dan memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan Islam. Jamsaran berdiri pada tahun 1750 atas prakarsa Sunan Pakubuwana IV yang mendatangkan Kiai Jamsari dari Banyumas untuk memimpin pesantren keraton tersebut. Namun, perjalanan pesantren ini sempat terhenti selama lebih dari 50 tahun akibat keterlibatannya dalam Perang Diponegoro 1825 yang menyebabkan aktivitas pendidikan vakum dan bangunan pesantren rusak. Kebangkitan Jamsaran bermula pada tahun 1878 ketika Kiai Haji Idris membangun kembali pesantren. Di bawah kepemimpinannya, Jamsaran memasuki masa kejayaan dan dikenal sebagai pesantren pergerakan. Dalam perkembangannya, pesantren Jamsaran kemudian bekerja sama dengan Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Setelah melewati perjalanan panjang itu, Jamsaran telah melahirkan sejumlah tokoh besar dan ulama karismatik seperti Kiai Haji Mashkur, Komandan Laskar Sabilillah dan Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said, Mbah Arwani Kudus, Nyai Hajah Mahmudah Mawardi, Ketua Umum Muslimat NU 1950 hingga 1979. Kiai Haji Maksum Lasem, ayah Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Mbah Mansur Popongan Klaten, serta Kiai Haji Abdul Hadi Zahid Langitan Tuban. 2. Pondok Pesantren Luhur Dondong Semarang 1609. Pondok Pesantren Luhur Dondong berlokasi di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pesantren ini didirikan pada tahun 1609 Masehi oleh Kiai Syafi'i Pijoronegoro, seorang komandan perang Mataram era Sultan Agung. Pengasuh saat ini adalah generasi ke-7, Kiai Tubagus Mansur, dibantu oleh Gus Nurjadid. Pesantren ini memiliki situs sejarah penting berupa Musola Abu Darda yang pernah menjadi markas gerilya Pangeran Diponegoro, serta makam pendiri yang diziarahi ribuan orang saat haul. Sebagai salah satu pusat keilmuan tertua, pesantren ini merupakan tempat bergurunya Mahaguru Ulama Nusantara, Kiai Soleh Darat, guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di era modern, pesantren ini bertransformasi menjadi transit spiritual yang unik bagi santri bekerja, buruh pabrik, dan perantau di kawasan industri Semarang dengan kurikulum yang menekankan pada fikih praktis. 1. Pondok Pesantren Al-Kafi Somolangu, Kebumen 1475. Pondok Pesantren Al-Kafi Somolangu berada di Desa Sumberani, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
Pesantren ini berdiri pada tahun 1475 Masehi, 879 Hijriyah. Didirikan oleh Syekh As-Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani dan diyakini sebagai pondok pesantren tertua di Asia Tenggara. Saat ini, jumlah santri mukimnya mencapai sekitar 2.000-an santri yang datang dari berbagai daerah. Pengasuh sekarang adalah Kiai Haji Afif Udin Hanif Al-Hasani yang merupakan generasi ke-16 dari pendiri. Beberapa tokoh besar dan ulama karismatik yang pernah menimba ilmu di sini antara lain Mbah Kiai Dalhar Watu Conggol, Mbah Kiai Marsuki Giriloyo, Mbah Kiai Dahlan Jampes, ayah dari Mbah Kiai Ihsan Jampes, dan Mbah Kiai Abbas Muntat. Dari berbagai pesantren tua di Jawa Tengah, terlihat bagaimana tradisi keilmuan Islam telah bertahan dan berkembang selama berabad-abad. Setiap pesantren memiliki perjalanan dan perannya masing-masing, namun semuanya ikut membentuk wajah pendidikan Islam di Nusantara.